Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Proses perkembangbiakan generatif ini memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ialah tanaman mangga, padi, jagung, dan lain-lain. Penyerbukan ialah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari atau polen ialah alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Serbuk sari ialah modifikasi dari sel sperma. Secara sitologi, serbuk sari ialah sel dengan 3 nukleus, di mana masing-masing dinamakan inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Sel dalam serbuk sari ini dilindungi oleh 2 lapisan, bagian dalam disebut intin dan bagian luar disebut eksin, untuk mengurangi resiko mengalami dehidrasi. Penyerbukan pada tumbuhan dengan bantuan lingkungan sekitar. Antropogami. Penyerbukan dibantu oleh manusia, contohnya adalah tanaman salak dan vanili. Etomogami. Penyerbukan dibantu oleh hewan seperti serangga, kelelawar, atau burung. Biasanya terjadi pada bunga penghasil madu dan bunga yang mengeluarkan aroma, contohnya kamboja atau durian. Hidrogami. Penyerbukan dibantu air, biasanya terjadi pada tumbuhan yang habitatnya di dalam air, misalnya hidrilla. Anemogami. Penyerbukan dibantu angin, biasanya terjadi pada tumbuhan yang serbuk sarinya kering dan ringan, juga mahkota bunganya kecil, seperti jagung dan rumput-rumputan. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Autogami atau penyerbukan sendiri merupakan proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Geitonogami atau penyerbukan tetangga ialah proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain namun masih dalam satu tumbuhan tersebut.
Allogamy atau penyerbukan silang merupakan proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi tumbuhan tersebut masih satu jenis. Penyerbukan bastar atau hibrid merupakan proses penyerbukan di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis tumbuhannya. Dibagi menjadi 3, yang pertama konjugasi, yang kedua isogami, dan yang ketiga anisogami. Konjugasi. Konjugasi merupakan peristiwa transfer bahan genetik atau plasmid F+ pada bakteri dan mikronukleus pada protozoa dari satu individu kepada individu yang lain. Mekanisme pertukaran bahan genetik ini dapat terjadi pada bakteri dan beberapa protozoa. Penggabungan gamet terjadi pada salah satu individu. Secara morfologi, tidak diketahui jenis kelaminnya. Maka, dari itu, individu yang terlibat disebut sebagai individu positif dan negatif. Isogami merupakan penyatuan dua gamet di mana secara morfologis tidak berbeda, yakni tidak terdiferensiasi dalam makro dan mikrogamet. Isogamet umumnya dari galur minus atau plus. Akan tetapi, misalnya kapang lendir Physarum, satu isogamet bisa bersatu dengan gamet lain selama keduanya secara genetik berbeda pada semua ketiga lokus polimorf. Anisogami merupakan keadaan yang terjadi akibat peleburan gamet-gamet yang berlainan ukuran dan atau motilitasnya. Pada oogami, gamet-gametnya berbeda dalam kedua sifat tersebut. Sepertinya, sperma sering memberikan sentriol tunggal untuk zigot yang terbentuk. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif. Tanaman yang dihasilkan mempunyai sistem perakaran yang kuat. Biaya yang dikeluarkan lebih. Umur tanaman akan lebih lama. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yakni dengan cara menyilangkan. Kekurangan perbanyakan tanaman secara generatif. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu varietas yang lebih baik. Waktu berbuah lebih lama. Kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah.
Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa, yaitu spora, tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, rizoma, dan geragi. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan dibagi menjadi beberapa, yaitu stek, perundukan, pencangkokan, penyambungan, dan okulasi. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami dengan spora merupakan satu atau beberapa sel, bisa haploid ataupun diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami, tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas ini dapat dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh, tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan alami dengan cara tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan seperti pada akar atau daunnya. Contoh, sukun, cocor bebek, dan cemara. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami dengan umbi batang atau tuber cauligenum merupakan ubi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang ini adalah kentang, bangkuang, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan alami dengan umbi lapis atau bulbus merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari beberapa tumpukan pangkal daun yang tersusun dalam format roset. Contohnya, keluarga bawang-bawangan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan alami dengan cara akar tinggal, dalam bahasa botani, rimpang atau rizoma memiliki pengertian sebagai modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh secara menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan alami dengan cara geragi atau stolon merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh jadi bakal tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, penyetekan. Perkembangbiakan dengan stek dapat dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu muncul akar baru terlebih dahulu.
Contoh, tumbuhan singkong, tebu, beringin, bambu, sirih, ketela rambat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Selain stek, perkembangbiakan secara vegetatif buatan juga dapat dilakukan dengan perundukan atau dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai ke tanah, lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara runduk atau perundukan ialah tanaman anggur, apel, dan melati. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara pencangkokan. Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan dengan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Cara ini dilakukan biasanya pada tanaman buah-buahan dikotil dan berkayu. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok cukup banyak. Misalnya, tanaman mangga, jambu air, jeruk, sawo, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Menyambung merupakan penggabungan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan penyambungan ini ialah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga didapatkan satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang dapat dilakukan penyambungan ialah tanaman buah mangga, kopi, durian, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara okulasi merupakan cara untuk meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan potongan kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuhan bersatu menjadi tanaman yang baru. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Kelebihan perkembangbiakan vegetatif. Masa muda tanaman relatif pendek, tanaman lebih cepat bereproduksi, tanaman dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji, sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan, dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Kekurangan perkembangbiakan vegetatif. Sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang, mewarisi sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya. Biaya pengadaan bibit mahal, waktu yang dibutuhkan relatif lama, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induk. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.